menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ekpat Indonesia menggelar media briefing catatan akhir tahun Ekpat Indonesia 2023 dengan tema keberlanjutan program perlindungan anak dalam menghapus eksploitasi seksual anak online di Indonesia melalui platform online Zoom. Narasumber dalam acara ini adalah Dr. Ahmad Sofyan SHMA sebagai Koordinator Nasional Ekpat Indonesia, Rio Hendra sebagai Koordinator Advokasi dan Layanan Hukum Ekpat Indonesia, Syaim Syariati sebagai Direktur Yayasan Kakak Solo, dan Sonya Helen, seorang jurnalis senior Kompas sebagai moderator. Dalam paparannya, Koordinator Nasional Ekpat Indonesia Dr. Ahmad Sofyan SHMA menjelaskan pentingnya pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik agar memiliki kemampuan untuk mengenali konten berbahaya. Ia juga menambahkan agar negara berkembang termasuk Indonesia untuk menginvestasikan sumber daya dan dana dalam mengenali kejahatan seksual anak. Karena itu memang positioning negara ini harus diperkuat. Nah, kalau cara memperkuatnya bagaimana? Civil society harus bergerak. Jadi civil society harus memberikan kritik terhadap dan terus-menerus, dan juga media kritik terhadap terus dengan dampak terhadap eksploitasi yang terjadi di ruang cyber tadi itu atau di cyberspace itu ya. Kita nggak bisa berbangga bahwa kita pengguna internet terbesar di dunia, tetapi kita juga korban terbanyak di dunia untuk anak-anak. Ya, terbanyak di dunia, walaupun data statistiknya belum tampil ini dan belum berani ditampilkan oleh negara. Jadi negara juga masih menutupin berapa sih sebenarnya korban eksploitasi yang terjadi di Indonesia akibat dari penyalahgunaan atau ketidakmampuan penyelenggara sistem elektronik dalam membuat ruang cybernya itu aman bagi anak-anak ya. Jadi memang karena itu kita nggak bisa tinggal diam untuk segera melakukan langkah-langkah yang konkret dalam rangka memastikan bahwa artificial intelligence juga bisa melindungi dirinya dari kejahatan-kejahatan yang dimanfaatkan oleh orang lain untuk anak-anak. Nah, ini yang menurut saya juga harus segera diwujudkan. Karena itu tekanan kepada penyelenggara sistem elektronik agar memperkuat sistemnya agar tidak bisa diterobos yang mengakibatkan anak-anak menjadi korban itu harus segera dilakukan. Kalau tidak, ya mereka harus bertanggung jawab jika terjadi korban pada anak-anak. Dan itulah yang harus dimasukkan di dalam revisi berikutnya di dalam Undang-Undang ITE ya. Sanksi pidana yang administratif itu harus dicabut, diganti dengan sanksi pidana yang lebih konkret dan bertanggung jawab pada korban. Selain itu, Koordinator Advokasi dan Layanan Hukum Ekpat Indonesia, Rio Hendra, mengatakan pentingnya mengedukasi anak dan masyarakat terkait interaksi aman di internet, serta pentingnya peran orang tua dan pengasuh dalam mencegah ESA. Bagaimana nanti penyelenggara sistem elektronik ini juga bisa ikut bertanggung jawab ya secara penuh ya terkait pencegahan eksploitasi seksual anak di Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa penyebaran konten-konten eksploitasi seksual anak ini di Indonesia cukup besar, bahwa ini menjadi perhatian serius juga bagi kita organisasi masyarakat sipil seperti Ekpat, Kakak, dan teman-teman lainnya. Bagaimana cara mencegah itu, gitu ya. Lalu yang kedua juga terkait dengan edukasi kepada masyarakat. Ya, kami harap juga semua para pemangku kepentingan bisa ikut terlibat dalam mengedukasi masyarakat untuk literasi digital yang aman bagi anak pada saat berinternet, gitu ya. Karena bagaimanapun pencegahan itu akan lebih bagus dilakukan daripada penanganan, gitu ya. Jadi mencegah anak menjadi korban itu akan lebih baik daripada menangani anak yang sudah menjadi korban. Nah, ini juga perlu peran semua lembaga, baik pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil ya, untuk terus-menerus mengedukasi masyarakat, anak, dan juga sekolah ya, dunia pendidikan untuk mengkampanyekan internet sehat ya, supaya anak bisa memiliki pemahaman dalam mencegah eksploitasi seksual anak di ranah daring. Ekpat Indonesia sebagai lembaga organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen menghapus segala bentuk eksploitasi seksual anak di Indonesia, memiliki 4 strategi program guna mencapai visi dan misinya. Pertama, untuk mengetahui peta situasi kasus-kasus eksploitasi seksual anak. Ekpat Indonesia melakukan pendampingan hukum pada kasus-kasus eksploitasi seksual anak yang sifatnya mendesak dan bersifat sistematis. Kedua, guna melakukan pendalaman atas temuan dari kasus-kasus yang didampingi Ekpat Indonesia. Dilakukan riset atau penelitian, riset berguna untuk memotret secara akademik terkait situasi eksploitasi seksual anak di akar rumput sehingga fakta-fakta yang ditemukan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga, menggunakan peta situasi persoalan eksploitasi seksual hasil dari penanganan kasus dan riset untuk advokasi kebijakan. Perubahan kebijakan ini dilakukan bersinergi dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Keempat, melakukan pendidikan dan kampanye untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya pemenuhan hak anak agar terhindar dari tindak eksploitasi seksual, serta pentingnya pihak-pihak terkait untuk saling bekerja sama berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencegah eksploitasi seksual anak di Indonesia. Tim Eljan Media melaporkan.